awali proses pembelajaran kita dengan doa. Silakan yang memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, untuk supaya kita lebih semangat belajar, kita menyanyi hati yang gembira. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah. Hari ini semuanya hadir? Satu orang yang nggak hadir, ya Bu. Ya. Lah, ini kita sama-sama melaksanakan proses pembelajaran kita, ya. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang kemahakuasaan Allah di dalam memelihara segala umat ciptaannya, dan hari ini kita akan mempelajari tentang Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana seseorang yang berperilaku jelek bisa berubah menjadi berperilaku baik? Saya Bu, Ya. sikap manusia dapat berubah dari yang jelek kepada sikap yang lebih baik adalah melalui pertobatan, yang mana manusia dapat bertobat karena Allah yang menggerakkan hati dan pikiran manusia. Iya, terima kasih. Nah, siapa yang bisa merubah manusia? Saya Bu, yang dapat merubah sikap manusia adalah Roh Kudus. Iya, Roh Kudus. Nah, baiklah, hari ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Nah, Ibu akan menayangkan video pembelajaran, dan tolong kalian perhatikan video ini, yang mana dari video ini kalian akan memahami materi yang akan kita pelajari. Kalian sudah menyaksikan, menyimak materi pembelajaran kita hari ini dari video pembelajaran tadi, yang mana materi pembelajaran kita adalah Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Nah, dan submaterinya adalah cara Roh Kudus menguatkan dan memperbarui hidup orang beriman. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai saat ini adalah dimana yang pertama, peserta didik mampu memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara yang lain setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara Roh Kudus memimpin. Nah, yang memimpin ini menguatkan, memperbarui orang percaya atau orang beriman dengan benar. Nah, baiklah, Ibu akan kembali menayangkan video animasi. Tolong diperhatikan dengan baik video ini.
Ya. Nah, kalian sudah menyaksikan video animasi tentang pertobatan Paulus. Ya. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang video animasi ini? Ya, Mengapa Saulus dapat berubah menjadi Paulus dan berubah dengan Yesus? ya Saulus dapat berubah dan menerima Tuhan Yesus itu semata-mata karena kuasa Allah yang memilih, menentukan dan merubah Paulus. Nah, Allah di dalam Yesus Kristus berbicara langsung ya kepada Saulus ya, dan Saulus menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini itu adalah sebuah tindakan kejahatan, dan Saulus bertobat dengan pertolongan Roh Kudus sehingga dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Ya, siapa lagi yang punya pendapat? Saya, Bu. Ya, Siapa yang mengubah Saulus menjadi Paulus? yang merubah Saulus menjadi Paulus adalah karya Roh Kudus yang menyelamatkan Paulus dari dosa. Nah, baiklah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok diskusi. Ayo segera bentuk kelompok. Ibu akan membagikan LKPD dan kalian akan ya mengerjakan beberapa soal yang ada di LKPD ini secara bersama-sama ya, berdasarkan buku materi pembelajaran dan ayat-ayat Alkitab yang ada di dalam LKPD ini, dan juga berdasarkan video pembelajaran tadi. Silakan dikerjakan. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami di dalam mengerjakan ya soal yang ada di LKPD, silakan ditanyakan. Adakah yang sudah selesai? Ya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan presentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 1 adalah satu cara Roh Kudus berperan dalam peristiwa pertobatan Paulus selalu memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus selalu memperbarui hidupnya, memimpin dan menolong kami untuk dapat berbuat baik kepada semua. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kembali ke posisi awal. Ya, silakan kembali ke posisi awal. Nah, setelah kita bersama-sama tadi membahas tentang ya Roh Kudus memperbaharui hidup orang beriman. Nah, bagaimana peran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita? Ya, Peran Roh Kudus dalam hidup saya, Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran saya sehingga saya rajin belajar, Ya. sekolah dan menolong orang tua saya di rumah. iya. Nah, benar sekali ya. Dan tentunya kita sudah bersama-sama ya mendengarkan presentasi dari kelompok 1 tadi, hasil diskusi mereka, dan kita tadi bersama-sama mendengar jawaban dari evaluasi pembelajaran. Tentunya kalian bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang sudah bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan maju Oktania. Kesimpulan dari pembelajaran ini. Nomor 1. Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya sangat besar.
besar. Karena Roh Kudus dapat mengubah setiap perilaku manusia dari yang jahat menjadi baik. Maka harus rajin berdoa, membaca Alkitab, beribadah, dan berbuat baik. Iya, terima kasih, kasih upload. Nah, dari kesimpulan kalian tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa Roh Kudus adalah kehadiran Allah ya setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang mana Roh Kudus selalu bekerja di dalam kehidupan orang percaya atau orang beriman dengan berbagai cara. Ya, Roh Kudus menguatkan orang beriman. Ya, ketika orang beriman menghadapi pergumulan masalah dikuatkan sehingga mampu menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Dan yang memperbaharui hidup orang beriman seperti yang terjadi kepada siapa tadi? Kepada Saulus yang dirubah oleh Tuhan menjadi Paulus yang menerima Tuhan Yesus bahkan menjadi seorang pemberita Injil, ya, menjadi seorang rasul Tuhan, ya. Nah, ya, di mana tentunya Ibu mau ya kalian ya memberikan pendapat atau menyampaikan pertanyaan tentang pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Bagaimana pendapat kalian? Atau kalian mengevaluasi ya bagaimana peran Roh Kudus di dalam hidupmu? Bagaimana peran Roh Kudus itu di dalam hidupmu? Saya yang awalnya malas menjadi Kristen yang awalnya malas menjadi rajin itu adalah peran Roh Kudus. Benar sekali. Di mana Roh Kudus itu selalu bekerja di dalam kehidupan orang percaya sehingga orang percaya dapat berubah ya, dari yang malas menjadi yang rajin, dari yang suka berbuat jahat menjadi suka berbuat baik ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang belum dipahami di dalam materi pembelajaran kita hari ini. Silakan ditanyakan. Paham? Paham. Oke, baiklah kalau sudah paham. Nah, apakah kalian sudah memahami cara Roh Kudus menguatkan dan memperbarui hidup orang beriman? Sudah? Sudah. Apakah proses pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Kenapa menyenangkan? Ya. Oh, karena mempelajari tentang Roh Kudus. Terus apa lagi? Karena sudah menonton apa? Film animasi sehingga membuat kalian lebih tertarik ya di dalam proses pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Ya. Semangat. Semangat, Bu. Iya. Nah, hari ini proses pembelajaran kita membahas materi tentang Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman, menguatkan dan memperbarui hidup orang beriman. Ya, sampai di sini. Dan pada pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang diperbarui oleh Roh Kudus. Ya, baiklah, kita akhiri proses pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memberkati kami dalam proses pembelajaran dalam nama Tuhan Yesus yang kami berdoa. Amin. Amin. Oke, semangat belajarnya. Tuhan Yesus sudah menyertai dan memberkati kita. Terima kasih untuk pertemuan dan pembelajaran kita hari ini.